Rostow. Teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi ini diklasifikasikan sebagai teori modernisasi. Artikel Walt Whitman Rostow yang dimuat dalam Economic Journal berjudul The Take Off into Self-Sustained Growth pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah. Pertumbuhan ekonominya hanya dalam 3 tahap. Tahap prekondisi tinggal landas atau yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya. Tinggal landas atau 20-30 tahun, dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. Walt Whitman Rostow kemudian mengembangkan ide tentang perspektif identifikasi dimensi ekonomi tersebut menjadi 5 tahap kategori dalam bukunya The Stakes of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto yang diterbitkan pada tahun 1960. Ia meluncurkan teorinya sebagai sebuah manifesto anti-komunis, sebagaimana tertulis dalam bentuk subjudul. Rostow menjadikan teorinya sebagai alternatif bagi teori Karl Marx mengenai sejarah modern. Rostow pula lah yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi less developed untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi more developed untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern. Pembangunan dalam arti proses diartikan sebagai modernisasi, yakni pergerakan dari masyarakat pertanian berbudaya tradisional ke arah ekonomi yang berfokus pada rasional, industri, dan jasa. Untuk menekankan sifat alami pembangunan sebagai sebuah proses, Rostow menggunakan analogi dari sebuah pesawat terbang yang bergerak sepanjang lintasan terbang hingga pesawat itu dapat lepas landas dan kemudian melayang di angkasa. Pembangunan dalam arti tujuan dianggap sebagai kondisi suatu negara yang ditandai dengan adanya a. Kemampuan konsumsi yang besar pada sebagian besar masyarakat, b. Sebagian besar non-pertanian, dan c. Sangat berbasis perkotaan. Sebagai bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para pakar ekonomi menganggap bahwa teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi ini merupakan contoh terbaik dari apa yang diistilahkan sebagai teori modernisasi. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang linear atau mono-economic approach inilah yang menjadi syarat pembangunan untuk mencapai status lebih maju. Rostow membagi proses pembangunan ke dalam 5 tahapan, yaitu 1. Tahap masyarakat tradisional atau the traditional society dengan karakteristiknya pertanian padat tenaga kerja, belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi atau era Newton, ekonomi mata pencaharian, hasil-hasil tidak disimpan atau diperdagangkan, dan adanya sistem barter. 2. Tahap pembentukan prasyarat tinggal landas atau the precondition for take-off yang ditandai dengan pendirian industri-industri pertambangan, peningkatan penggunaan modal dalam pertanian, perlunya pendanaan dan investasi meningkat, terdapat lembaga dan organisasi tingkat nasional, adanya elit-elit baru, perubahan seringkali dipicu oleh gangguan dari luar. 3. Tahap tinggal landas atau the take-off yaitu ditandai dengan industrialisasi meningkat, tabungan dan investasi semakin meningkat, peningkatan pertumbuhan regional, tenaga kerja di sektor pertanian menurun, stimulus ekonomi berupa revolusi politik, teknologi, inovasi, perubahan ekonomi internasional, laju investasi dan tabungan meningkat 5-10% dari pendapatan nasional, sektor usaha pengolahan atau manufaktur,
Pengaturan kelembagaan atau misalnya sistem perbankan. 4. Tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi atau the drive to maturity. Ciri-cirinya: pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diversifikasi industri, penggunaan teknologi secara meluas, pembangunan di sektor-sektor baru, investasi dan tabungan meningkat 10-20% dari pendapatan nasional. 5. Tahap era konsumsi massal tingkat tinggi atau the age of high mass consumption dengan proporsi ketenagakerjaan yang tinggi di bidang jasa, meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa, peningkatan atas belanja jasa-jasa kemakmuran. Dengan melihat aspek lainnya yaitu sosial, politik, dan aspek nilai-nilai mengenai karakteristik tahap-tahap pertumbuhan ekonomi di atas, maka dapat digambarkan sebagai Menurut Rostow, dalam hal mengenai perubahan dari tahap tradisional ke arah industrial sebagai syarat pembangunan dan kemajuan, pembangunan ekonomi atau proses transformasi masyarakat dari tahap tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya pertanian dan meningkatnya peran sektor industri saja. Perubahan yang dimaksud selain dari perubahan struktural dari tradisionalitas menuju modern dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi keluar. 2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif atau seperti halnya beli rumah dan sebagainya menjadi investasi yang produktif. 4. Adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi atau misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan perorangan dan sebagainya. Dengan demikian, dasar pembedaan proses pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap setara tersebut adalah keadaan ekonomi, sosial, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Titik sentral dari argumentasi Rostow adalah bahwa cepat atau lambat dunia akan melewati rentetan dari kelima tahap pertumbuhan ekonomi. Faktor penentunya adalah kondisi alam, ekonomi, Friedrich atau cara produksi. List dipandang sebagai pelopor yang menyebabkan pemikiran ekonomi mazhab historismus ini. Pluralisme yang melibat laissez-faire dapat menjamin alokasi sumber daya secara optimal. Perkembangan ekonomi 5 tahap, yaitu tahap primitif, berternak, pertanian dan industri pengolahan atau manufacturing, dan akhirnya pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pendekatan List dalam menentukan tahap-tahap perkembangan ekonomi tersebut berdasarkan pada cara produksinya. Selain itu, List juga berpendapat bahwa daerah-daerah berikut sedang untuk pengembangan industri karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang merupakan sedangkan daerah tropis kurang cocok untuk industri karena pada umumnya daerah tersebut berpenduduk sangat padat dan pertanian. Hildebrand. Pemikiran Hildebrand selalu menekankan evolusi dalam perekonomian masyarakat. Menurut Bruno, perkembangan ekonomi didasarkan pada cara distribusi. Oleh karena itu, mengemukakan 3 sistem dan A. Perekonomian rural, B. Perekonomian uang, C. Perekonomian kredit. Hildebrand ternyata tidak memberi sumbangan yang berarti terhadap peralatan analisis. Dalam masa inilah dikenal adanya perdagangan internasional. Arthur Lewis. Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa
yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem pengembangan di sektor modern, yang pada akhirnya terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Perekonomian tradisional dalam teorinya, negara perdesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. 2. Perekonomian industri. Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Teori Fey-Ranis atau Ranis and Fey. Dalam model Fey-Ranis, konsep yang berkaitan dengan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Pada tahap pertama, karena tenaga kerja melimpah, maka MPP tenaga kerja sama dengan atau mendekati nol, sehingga surplus tenaga kerja yang ditransfer dari sektor pertanian ke sektor industri mempunyai kurva penawaran yang elastis sempurna. Pada tahap kedua, pengurangan satu kesatuan tenaga kerja di sektor pertanian, MPP tenaga kerja sudah positif atau ruas AB, namun besarnya MPP masih lebih kecil dari tingkat upah W. Tahap ketiga adalah tahap komersialisasi di kedua sektor ekonomi, di mana MPP tenaga kerja sudah lebih tinggi dari tingkat upah.